Ngaji online untuk yang sibuk, praktis, fleksibel, bisa dari mana saja. Angin sore menyapu pelataran desa Tuban. Udara hangat membawa wangi kayu, bakar dan suara lembut dari gamelan yang dipukul perlahan di sebuah pendopo sederhana. Di tengahnya duduk seorang pemuda bernama Lintang. Tangannya lihai memainkan bonang, kecil sambil sesekali menatap matahari yang hendak pulang ke peraduan. Lintang bukan sembarang pemuda. Meski usianya baru 20 tahun, ia dikenal sebagai seniman muda berbakat. Tak hanya piawai dalam menabuh gamelan, ia juga mahir membuat topeng dan menulis lakon wayang. Ibunya, Nyi Raras, seorang janda penenun kain lurik, membesarkan Lintang dengan kesederhanaan dan nilai-nilai kebijaksanaan dari budaya Jawa. Hari itu, seperti biasa, Lintang berlatih sendiri. Pendopo itu sebenarnya warisan kakeknya, dalang terkenal yang meninggal sebelum sempat mengajarinya. Suara kendang kecil, gong, dan saron menciptakan irama pelan yang menenangkan hati. Burung-burung di pucuk bambu pun seolah ikut dia mendengarkan. Namun, hari itu tak seperti biasanya dari Keahan. Terdengar lantunan suara tembang Jawa yang tidak hanya indah, tapi juga mengandung makna yang menusuk hati. Kauruh sejati iku ora katon. Nanging ngendikan, Gusti tansah ana ing saben urip. Ilmu sejati itu tak terlihat, tapi firman Tuhan selalu hadir di setiap hidup. Lintang tertegun. Suara itu datang dari arah pesisir. Ia belum pernah mendengar tembang seindah itu, apalagi dengan makna sedalam itu. Ia segera menghentikan gamelannya, berdiri, dan menoleh ke ibunya yang tengah menjemur kain di belakang rumah. "Ibu, suara siapa itu?" Seperti tembang rohani. Tapi dari siapa katanya? Itu dari seorang tamu agung, seorang wali yang datang dari Demak. Namanya Sunan Bonang, jawab Nyi Raras pelan. Lintang semakin penasaran. Ini pertama kalinya ia mendengar nama itu. Tapi tembang tadi seperti menyentuh sesuatu yang dalam dirinya. "Aku ingin bertemu dengannya, Bu." Nyi Raras hanya tersenyum. "Kalau niatmu benar dan hatimu bersih, Tuhan pasti akan mempertemukanmu dengannya." Tapi ingat Lintang, ilmu bukan sekadar bunyi atau lakon. Ia cahaya yang harus kau jaga. Lintang menatap langit senja. Suara gamelan dalam kepalanya berhenti, diganti oleh rasa ingin tahu yang perlahan berubah menjadi niat malam itu. Di langit Tuban, suara gamelan seolah berganti menjadi pertanyaan. Siapa sebenarnya Sunan Bonang? Dan apa pesan yang ia bawa lewat tembang dan wayang? Pertanyaan itu masih bergema di benak Lintang saat malam mulai turun. Desa Tuban perlahan tenggelam dalam gelap. Hanya diterangi pelita-pelita kecil yang menggantung di depan rumah warga. Tapi malam ini terasa berbeda. Langit bersih seperti dicuci hujan semalam. Bintang-bintang bertaburan, dan suara laut dari kejauhan menyatu dengan suara hati Lintang yang mulai bergetar oleh rasa penasaran di kejauhan. Dari arah pelabuhan tua, terdengar suara gamelan yang tak biasa. Suaranya lebih lambat, nadanya menusuk, seakan setiap pukulan adalah napas dari langit. Lintang keluar dari rumah. Di ujung jalan desa, para warga berdunun-dion menuju sebuah pelataran tua di dekat pohon beringin besar. Di sanalah Sunan Bonang akan menggelar pertunjukan wayang pertamanya. Lintang berjalan cepat, hampir berlari, dadanya sesak oleh rasa ingin tahu. Sesampainya di pelataran, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia saksikan seumur hidupnya. Panggung wayang itu tidak seperti panggung biasa, hanya kain putih membentang, tanpa hiasan, tanpa ornamen. Tapi di belakang layar, berdiri sosok berjubah putih dengan sorban merah muda lembut. Suaranya tenang tapi dalam saat memperkenalkan lakon malam itu. Kisah malam ini bukan tentang raja, bukan pula tentang dewa, tapi tentang hati seorang manusia yang mencari jalan pulang ke Tuhannya. Lintang terpaku. Ia duduk di barisan paling belakang, namun suaranya terasa seperti dibisikkan langsung ke telinganya. Sunan Bonang memainkan wayang-wayang itu dengan lembut, tapi yang paling membuat semua orang terdiam bukan hanya gerakan wayangnya, melainkan peasant-peasant dalam dialognya. Tidak menggurui, tidak memaksa, namun menyentuh relung hati yang tak bisa dijangkau oleh nasihat biasa. "Ada dua mata dalam hidup ini," kata tokoh wayang yang diperankan Sunan Bonang. "Mata yang melihat dunia dan mata batin yang menatap kebenaran. Jika engkau hanya percaya pada satu, maka kau berjalan pincang dalam gelap." Beberapa warga menunduk. Beberapa menangis pelan, termasuk Lintang. Ia tak tahu mengapa air matanya jatuh. Ia hanya merasa akhirnya ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari lewat bunyi, tapi tak pernah ia temukan. Makna di akhir pertunjukan, Sunan Bonang berdiri, lalu berkata, "Seni adalah bahasa jiwa, tapi jika jiwanya kosong,
maka lakon hanyalah bayangan tak bermakna. Mari isi seni dengan cahaya, cahaya darinya. Warga pun bubar dengan pelan dan hati yang sunyi. Namun Lintang tetap duduk di tempatnya. Matanya menatap layar kosong, seperti baru saja menyaksikan dirinya sendiri dipentaskan di panggung itu. Dan malam itu, saat semua kembali ke rumah, Lintang justru melangkah mendekat ke panggung yang kini telah sepi. Ia berdiri di depan tempat Sunan Bonang tadi berdiri. Lalu pelan-pelan, ia menunduk dan berbisik, "Aku ingin belajar. Tolong, ajari aku." Tiba-tiba dari belakang layar, suara lembut menjawab, "Belajar bukan soal tahu, tapi soal rela melepaskan kebisingan dunia agar kau bisa mendengarnya." Lintang menoleh. Sunan Bonang berdiri di sana, tersenyum. Dan malam itu menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah tak hanya Lintang, tapi seluruh wajah desa Tuban. Malam itu menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah tak hanya Lintang, tapi seluruh wajah desa Tuban. Sejak pertemuan itu, Lintang mulai datang setiap hari ke pendopo sederhana di tepi desa, tempat Sunan Bonang tinggal sementara. Tak ada tanda kebesaran di sana, tidak ada penjaga, tidak ada tandu emas, hanya tikar pandan, kitab-kitab tua dan gamelan yang dipasang seadanya. Namun, setiap kali Sunan Bonang memukul Bonang, Lintang merasa seolah seluruh alam terdiam, mendengarkan. "Lintang," ujar Sunan Bonang suatu pagi, "dalam setiap denting gamelan ada rahasia. Tapi rahasia itu hanya bisa kau dengar jika hatimu sudah diam dari dunia." Lintang mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Hari-hari mereka dipenuhi latihan, tapi bukan sekadar bermain gamelan. Sunan Bonang mengajarkan bahwa setiap nada, setiap ketukan adalah pantulan dari kesadaran batin. Ia bahkan menciptakan tembang-tembang baru, berisi pujian kepada Tuhan yang dibungkus dalam syair Jawa kuno. Salah satu tembang yang paling mengguncang hati Lintang adalah "Sapa Kang Wuruh Rasa, sejati, langit dadi langit, bumi pun nyembah, angin suci nglilingi awak Gusti ora ado, nanging ana jero napasmu." Siapa yang mengerti rasa sejati? Langit jadi langit, bumi pun bersujud. Angin suci mengelilingi raga, Tuhan tak jauh, melainkan dalam napasmu. Saat menabuh kendang sambil melakukan tembang itu, Lintang merasa seperti memasuki dunia lain. Tidak ada lagi dirinya, tidak ada lagi suara luar yang ada, hanya keheningan dan getaran yang menyentuh dasar jiwanya. Tapi perubahan ini tidak hanya dirasakan Lintang. Warga desa pun mulai berdatangan. Mereka ingin mendengar tembang-tembang itu. Ingin tahu kenapa setiap syair dari Sunan Bonang membuat hati mereka adem meski tak semua dari mereka paham maknanya. Bahkan beberapa pemuda yang sebelumnya suka berjudi mulai ikut duduk di bawah pohon randu mendengarkan lantunan gamelan yang kini tak hanya berbunyi, tapi berdoa nyiraras. Ibu Lintang melihat perubahan anaknya dengan mata berkoka-koka. "Kau bukan hanya makin pandai main gamelan, nak," katanya, sambil memintal benang. "Tapi kau makin lembut, makin sabar, seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir walau ditaburi batu." Lintang tersenyum. Ia tahu perubahan ini bukan karena gamelan, tapi karena orang yang mengajarkannya cara mendengarkan suara Tuhan di antara denting suara dunia. Namun di balik semua itu, sebuah bayangan mulai muncul. Di rumah besar, di tengah desa, Kepala Desa Watuaji mendengar kabar bahwa orang-orang mulai berkumpul mengikuti ajaran aneh yang disisipkan dalam tembang dan wayang. Dan ia tidak menyukai perubahan itu. Di dalam pendopo besar miliknya yang terbuat dari kayu jati tua, Kepala Desa Watuaji duduk termenung. Ia memandang keluar jendela, melihat para pemuda desa yang dulu sering datang ke balai latihan silat miliknya, kini justru berkumpul di pendopo bambu milik Sunan Bonang. Wajahnya mengeras. Mereka lebih memilih tembang daripada tombak, gamelan daripada gendewa, gumamnya lirih. Dan semua itu karena orang itu, Sunan Bonang, sang wali dari Demak, telah menjadi pembicaraan setiap penjuru desa. Tapi bukan karena kebesarannya, melainkan karena kelembutannya. Dan itu membuat kepala desa resah. Ia takut tatanan lama yang ia bangun berdasarkan kekuatan, warisan leluhur, dan loyalitas adat akan roboh oleh ajaran baru yang datang dengan nada dan syair. Pagi itu, ia memanggil para tetua desa dan penjaga adat. "Kita harus menjaga warisan nenek moyang. Kita tidak bisa membiarkan orang luar menyisipkan ajaran yang belum tentu benar lewat wayang dan topeng. Hari ini, kita keluarkan peraturan baru," ucapnya lantang. Hari itu juga diumumkan secara resmi segala bentuk pertunjukan, tembang, gamelan, atau pagelaran wayang yang mengandung ajaran di luar tradisi leluhur dilarang keras. Siapa yang melanggar
akan dikeluarkan dari lingkaran masyarakat. Kabar itu menyebar seperti angin barat menjelang musim kemarau, cepat, panas dan menakutkan. Lintang membacanya di papan pengumuman desa. Hatinya mencelos, tangannya gemetar. Di balik pengumuman itu, ia melihat kepala desa berdiri mengawasi dari kejauhan. Tatapannya tajam, bukan sekadar peringatan, tapi tantangan. Malam harinya, pendopo Sunan Bonang sepi. Tak ada suara gamelan, tak ada cahaya obor, hanya angin malam yang masuk dari sela-sela dinding bambu. Lintang datang membawa gamelannya yang dibungkus kain lusuh. "Maaf Kiai," katanya pelan. "Aku tak tahu harus bagaimana. Mereka menyuruh kami diam." Sunan Bonang tersenyum lintang. Suara yang paling nyaring bukan dari mulut, tapi dari hati yang tetap menabuh meski dunia menyuruhnya berhenti. Lintang terdiam. Dalam hatinya ada pertarungan. Ia tak ingin membuat masalah di desa, tapi ia juga tak bisa berpura-pura tak melihat cahaya di balik tembang itu. Ia merasa seolah suara Tuhan yang sempat ia dengar kini mulai menghilang karena rasa takut. Dan malam itu, di antara sunyi dan ragu, Lintang kembali menabuh Bonang. Pelan saja, hanya 2 nada, tapi itu cukup untuk menandai bahwa ia belum menyerah. Di balik bayang-bayang gelap, seseorang mengintai. Penjaga adat desa diam-diam mencatat nama yang masih berani bermain gamelan setelah larangan diumumkan. Lintang tak tahu, tapi langkah kecilnya malam itu akan membawanya pada badai yang lebih besar. Langit desa Tuban tampak mendung meski hari Pelum Shong. Udara menjadi berat seolah sedang menanti sesuatu yang penting akan terjadi. Dan memang benar, hari itu Sunan Bonang mendapat undangan resmi dari kepala desa Watuaji untuk datang ke pendopo pemerintahan desa. Lintang mendengar kabar itu dari seorang petani tua yang baru pulang dari balai desa. Katanya wali dari Demak itu dipanggil kepala desa, tapi bukan untuk dijamu, untuk diadili. Lintang terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini adalah ujian besar pertama bagi gurunya. Ea Injin Aikit, tapi Sunan Bonang justru berpesan, "Lintang, kadang dalam medan yang penuh ego, kehadiran murid hanya membuat guru kehilangan fokus. Berdoalah dari sini." Pendopo utama desa tampak megah dengan pilar-pilar kayu jati dan ukiran naga di langit-langitnya. Di tengah ruangan, tikar pandan digelar dan para tetua desa duduk melingkar. Sunan Bonang datang dengan wajah tenang. Sorban merah muda menghiasi kepalanya dan matanya memancarkan kelembutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Selamat datang, tamu dari Demak," sambut kepala desa dengan suara datar. "Kita ingin bicara." Tanpa topeng dan tanpa gamelan, Sun Bonang hanya tersenyum dan duduk. "Saya datang tanpa niat mengubah, hanya menghidupkan," jawabnya pelan. Pertemuan itu dimulai dengan basa-basi, tapi tak lama berubah menjadi perdebatan serius. Kepala desa menuduh Sunan Bonang menyebarkan ajaran yang melemahkan adat dan tradisi. Ia menganggap kehadiran sang wali sebagai ancaman. "Kami punya kepercayaan sendiri, kami punya leluhur, pusaka, dan semangat. Apa yang membuat ajaranmu layak menyingkirkan semua itu?" tanya kepala desa tegas. Sunan Bonang menjawab dengan tenang, "Aku tidak ingin menyingkirkan, aku hanya ingin menambahkan makna. Wayang dan topeng adalah warisan agung. Tapi ketika ia bicara tentang dunia saja, ia mati. Biarkan ia juga bicara tentang langit, tentang batin, tentang Sang Maha." Para tetua saling pandang. Beberapa mulai terdiam, namun kepala desa tetap kukuh. "Tapi kau menyusupkannya secara diam-diam, lewat pertunjukan, lewat tembang. Apakah kebenaran harus disembunyikan seperti itu?" Sunan Bonang menatap mata kepala desa. "Ada anak kecil yang belum bisa makan nasi, maka kita berikan bubur. Ada jiwa yang belum siap mendengar nama Nia, maka kita berikan tembang agar hatinya tenang. Ini bukan menyusup, ini adalah menyentuh tanpa memaksa." Pendopo hening, tak ada suara, bahkan angin pun enggan masuk. Namun meski beberapa mulai tersentuh, kepala desa belum luluh. Ia berdiri dan berkata, "Mulai hari ini, tidak ada lagi pertunjukan dalam bentuk apapun. Camel, tembangmu, semua akan kami awasi." Sunan Bonang menunduk hormat, lalu berdiri. "Jika kalian tak mengizinkan aku berbicara dengan suara, maka aku akan berbicara dengan diam." Ia melangkah pergi, tapi sebelum keluar dari pendopo, ia menoleh dan berkata, "Tapi ingatlah ini, ketika suara manusia dibungkam, maka daun, angin, dan hujan akan menyampaikan pesannya." Malam itu, Lintang menunggu Sunan Bonang di pendopo bambu. Begitu gurunya tiba, ia langsung bertanya, "Apa yang terjadi, Kiai?" Sunan Bonang hanya tersenyum, lalu duduk dan mulai menabuh satu bonang kecil pelan-pelan. Mereka melarang suara, tapi tidak bisa melarang getaran hati. Dan malam itu, tanpa gamelan lengkap,
Tanpa panggung mewah, Sunan Bonang menulis tembang baru. Isinya halus, tapi menusuk. Wong kang mandeng marang cahya, ora bakal ilang dalane. Sanadian suara dipateni, ati bakal tetep nglairek suara sejati. Orang yang menatap cahaya, takkan hilang jalannya. Meski suara dimatikan, hati tetap melahirkan suara sejati. Lintang menuliskannya dalam hati. Ia tahu, badai belum usai, tapi cahaya sudah menyala di jalannya. Lintang baru saja menyalin bait tembang Sunan Bonang ke dalam lembaran daun lontar ketika suara ketukan keras menggema di gerbang rumahnya. Pagi itu masih berkabut, namun suasana mendadak mencekam. Dua pria bertubuh besar dari penjaga adat desa berdiri di sana. Salah satunya menyodorkan secarik surat dengan cap merah bergambar Garuda Jawa dan segel kepala desa. Lintang, kau dipanggil ke balai desa. Sekarang juga. Nyi Raras yang tengah menjemur kain langsung menoleh panik. Ada apa ini, Pak? Ini urusan anakmu dengan hukum desa. Jawab penjaga itu dingin di balai desa. Lintang duduk di hadapan kepala desa Watuwaji yang tak lagi tersenyum. Di belakangnya duduk beberapa tokoh adat yang tampak resah. Lintang, ucap kepala desa, perlahan kami sudah lama memperhatikanmu. Kau murid wali itu. Kau tabuh gamelan dengan siar-siar yang tak dikenal leluhur. Kau ajarkan anak-anak menyanyikan tembang yang tidak pernah diajarkan nenek moyang. Lintang menunduk, tapi hatinya tegak. Saya tidak bermaksud merusak, Pak. Saya hanya belajar menyampaikan cahaya dengan cara yang bisa mereka pahami. Kepala desa mengetukkan tongkatnya ke lantai. Suaranya menggetarkan pendopo. Hari ini, aku umumkan larangan baru. Tidak ada satupun pertunjukan gamelan, wayang, atau tembang yang mengandung ajaran dari luar tatanan adat Jawa. Siapapun yang melanggar akan dikeluarkan dari tanah ini. Lintang menatap lurus. Apakah cahaya yang membawa ketenangan disebut ancaman? Hanya karena ia datang dalam bentuk baru, kepala desa terdiam. Bukan karena tak bisa menjawab, tapi karena hati kecilnya untuk sesaat terguncang. Namun ia mengusir rasa itu. Diam. Ini perintah, bukan diskusi. Lintang dipulangkan tanpa hukuman fisik, tapi dengan ancaman yang lebih menusuk. Seluruh gamelannya akan disita, pertunjukan dilarang, dan siapapun yang datang ke pendoponya akan dianggap membangkang. Sore itu, suara gamelan di rumah Lintang lenyap. Pendoponya yang biasanya ramai, kini sunyi. Bahkan anak-anak yang biasa duduk di serambi, tak berani lagi datang. Nyi Raras duduk di tepi sumur, menyapu air matanya pelan. Nak, mungkin ini saatnya berhenti. Ibu tak ingin kau diusir. Lintang menggenggam tangan ibunya. Hangat tapi goyah, Bu. Jika aku berhenti sekarang, semua cahaya yang pernah kita nyalakan akan padam. Dan siapa yang akan menyalahkannya kembali? Di malam yang sepi, Lintang mendatangi pendopo Sunan Bonang. Tapi ia mendapati gurunya duduk sendiri. Di tengah ruangan, hanya memegang satu topeng polos yang belum diberi warna. Kiai, gamelanku akan disita. Mereka melarang segalanya. Kita tak bisa lagi bermain di depan siapapun. Sunan Bonang tersenyum tipis. Maka kita akan bicara lewat yang diam, lewat topeng, lewat gerak, lewat lakon. Karena sesungguhnya kebenaran bisa tetap hidup meski tanpa suara. Ia lalu mengangkat topeng itu. Lintang, malam besok kita akan mulai sesuatu yang baru. Bukan dengan gamelan, tapi dengan tubuh. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan gerak jiwa. Lintang menatap topeng itu. Di dalamnya, ia melihat sesuatu yang lebih dalam dari warna dan bentuk. Ia melihat jalan baru untuk menyampaikan cahaya. Dan di saat itulah, tanpa mereka sadari, larangan kepala desa justru menjadi awal dari strategi dakwah yang lebih halus dan lebih dahsyat. Malam itu, di bawah langit tanpa bulan, pendopo Sunan Bonang kembali bernyawa bukan oleh suara gamelan, melainkan oleh gerak tubuh dan tatapan mata. Untuk pertama kalinya, Lintang mengenakan topeng polos berwarna putih gading simbol Confucian dan kesadaran diri yang masih bersih. Topeng ini bukan sekadar penutup wajah, ujar Sunan Bonang sambil menata lampu minyak di sekitar panggung kecil mereka. Ia adalah jendela ke dalam jiwa. Gerakmu yang jujur akan menjadi pesan, dan pesan yang jujur tak bisa dibungkam. Lintang menatap topengnya. Tak ada hiasan, tak ada garis senyum atau amarah. Kosong. Tapi justru dari kekosongan itulah ia mulai paham, disitulah ruang untuk mengisi makna. Keesokan malam, di sebuah kebun bambu di tepi desa, pertunjukan dimulai. Tidak ada gamelan, hanya ketukan lembut dari sepotong kayu dan suara alam yang menyertai. Penduduk datang diam-diam, anak-anak, para ibu, petani yang pulang terlambat dari ladang. Mereka duduk melingkar, memandang satu sosok bertopeng yang melangkah pelan ke tengah. Tanah lapang, itu Lintang.
Ia tidak berkata apa-apa, tapi setiap langkah, gerakan tangan, dan tarikan napasnya membawa penonton masuk ke dunia lain. Dalam keheningan, ia memerankan tokoh bernama Wisangkara, seorang manusia biasa yang tersesat di hutan dunia dan berjuang mencari jalan pulang ke sumber cahaya. Tidak ada narasi, tapi simbol-simbol kecil mulai muncul ketika Lintang mengangkat tangan ke langit dan menunduk perlahan. Itu lambang tawadu kerendahan hati. Ketika ia berjalan membelakangi kerumunan lalu kembali memutar, itu isyarat tentang taubat dan kembali pada jalan benar. Ketika ia meletakkan topeng ke tanah dan menunduk, itu simbol pengosongan diri di hadapan Sang Pencipta. Para penonton tidak diberitahu arti gerakan itu, tapi hati mereka menangkapnya. Beberapa anak-anak mulai menangis tanpa tahu kenapa. Seorang ibu memeluk anaknya erat, seorang pria tua menggenggam tongkat lebih kuat, dan di balik pohon bambu, seorang penjaga adat desa mengintai. Tapi Ayapan tak bisa berpaling dari panggung sunyi itu. Pertunjukan selesai dalam diam. Tak ada tepuk tangan, hanya detik-detik hening yang panjang, seolah semua orang menunggu sesuatu yang belum mereka pahami. Tapi mereka rasakan. Lintang membuka topengnya, memandang Sunan Bonang yang duduk tak jauh dari kerumunan. "Kiai, aku tak tahu apakah mereka mengerti." Sunan Bonang tersenyum. "Lintang, pesan yang paling murni bukanlah yang dipahami akal, tapi yang menggoyahkan hati." Lintang menatap langit. Angin malam bertiup pelan, membawa harum tanah basah dan bambu muda. Ia merasa, untuk pertama kalinya, meski tanpa suara, dakwah tetap bisa bicara. Dan dari balik kerumunan, beberapa anak kecil berjalan ke arah Lintang, memeluknya diam-diam, lalu berkata, "Kak, bolehkah kami menari seperti itu juga?" Lintang menunduk, matanya basah. Ia tahu, api kecil telah menyala, dan tak seorang pun bisa memadamkan cahaya yang menyala dari dalam hati. Malam-malam berikutnya, suara gamelan memang tak lagi terdengar di pusat desa Tuban. Tapi diam-diam, dari arah hutan tepi Kali Bancar, orang-orang mulai berjalan dalam senyap. Mereka membawa obor kecil, berjalan dalam kelompok kecil, menyusuri jalan setapak yang dahulu hanya dilalui para pencari kayu bakar. Di sanalah, di bawah rindang pohon randu dan gemercik sungai yang berkilau tertimpa cahaya rembulan, Lintang dan Sunan Bonang menggelar pertunjukan mereka yang kedua. Tapi kali ini, mereka tidak hanya membawa satu topeng. Ada 7 topeng. Setiap topeng memiliki warna, bentuk, dan karakter berbeda. Topeng merah melambangkan amarah duniawi. Topeng hitam, simbol kebodohan dan keangkuhan. Topeng hijau, tanda kesabaran dan pengharapan. Topeng putih, cerminan kesucian hati. Topeng biru, lambang kesedihan yang meneduhkan. Topeng kuning, perlambang ilmu yang menyesatkan jika tanpa akhlak. Topeng kayu polos, wajah sejati manusia sebelum dilahirkan. Sunan Bonang membacakan tembang sunyi dari balik semak. Tak seperti tembang biasa, suaranya lirih seperti angin, dan hanya mereka yang benar-benar diam yang bisa mendengar maknanya. Lintang menari satu persatu dengan masing-masing topeng, menggambarkan perjalanan batin manusia dari kegelapan menuju cahaya. Gerakannya lambat, seperti aliran sungai, tapi setiap detailnya menggugah. Ketika ia mengenakan topeng hitam, ia bergerak kaku dan beringas. Namun saat mengenakan topeng putih, ia seperti terbang. Tangannya menari mengikuti alur angin malam. Para penonton menangis dalam diam. Bukan karena paham semuanya, tapi karena hati mereka merasa disentuh oleh sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan pada saat topeng terakhir, topeng kayu polos, dikenakan, Lintang tidak menari. Ia hanya duduk di tengah, diam, dengan tangan terbuka ke atas. Tak ada suara, tak ada gerakan. Tapi disitulah semua penonton seperti mendengar sesuatu yang jauh lebih dalam. Suara nurani mereka sendiri. Namun tidak semua yang datang malam itu datang untuk merenung. Di balik semak belukar, 2 orang utusan kepala desa mengintai dengan wajah curiga. Ini sudah seperti majelis keagamaan, tapi disamarkan lewat tari dan topeng. Bisik salah satu dari mereka. "Kita harus laporkan ini." Mereka semakin berani. Mereka tak menunggu pertunjukan selesai. Malam itu juga mereka kembali ke balai desa membawa kabar. Warga kini mendatangi hutan untuk menyaksikan tarian aneh. Mereka menyembah dalam diam, dan anak-anak menirukan gerakan seperti sembahyang. Kepala desa Watuwaji yang mendengar laporan itu mengepal tangan di balik meja kayunya. Mereka pikir bisa menyelamatkan ajaran mereka lewat seni? Baik, kalau seni adalah tameng mereka, maka seni pula yang akan kita rebut kembali. Titan. Berbeda, Sunan Bonang dan Lintang duduk berdua di tepi sungai. Di atas permukaan air, bayangan bintang dan cahaya obor menari-neri. Kiai,
Mereka menangis malam ini. Bahkan anak-anak pun mulai paham makna topeng itu. Sunan Bonang memandang ke arah langit. Karena yang kita sentuh bukan telinga, tapi getaran hati. Tapi ingat, Lintang, cahaya yang tumbuh dalam gelap akan selalu dicari oleh bayangan. Dan bayangan itu akan segera datang. Lintang menunduk, memegang topeng kayu polos di pangkuannya. Ia tahu, malam ini adalah keindahan. Tapi esok hari, mungkin tidak lagi seindah ini. Angin pagi meniupkan aroma daun jati kering. Di pendopo rumah Lintang, suasana sunyi lebih dari biasanya. Gamelan telah disimpan, topeng-topeng dikemas dalam bungkusan kain, dan Nyi Raras tak lagi menenun seperti biasa. Ia hanya duduk di pojok rumah, resah. Hatinya merasa sesuatu yang tak baik sedang mendekat. Lintang tahu ibunya cemas, tapi ia tetap menyiapkan topeng kayu polos dan secarik tembang baru untuk malam nanti. Nak, bisik Nyi Raras perlahan, ibu mohon, berhentilah untuk sementara. Mereka mengawasimu. Ibu, dengar kepala desa sudah mengutus orang untuk mengintimidasi. Lintang menggenggam tangan ibunya. Bu, aku tidak sedang berperang. Aku hanya menari untuk menyampaikan bahwa hidup ini punya arah. Di sisi lain, di dalam balai pengawal desa, seorang pria berwajah dingin bernama Surajati menerima perintah langsung dari kepala desa. Mulai malam ini, awasi rumah Lintang. Cari tahu siapa yang datang, siapa yang pergi. Kalau perlu, datangi mereka, beri rasa takut. Seni mereka hanya kedok untuk mengacau. Surajati mengangguk. Ia tak banyak bicara, tapi diam-diam ia menyimpan dendam lama pada Lintang karena dulu adiknya lebih memilih ikut latihan gamelan Lintang ketimbang ikut kerja bakti desa. Malam itu, pertunjukan diadakan bukan di hutan, tapi di halaman rumah seorang petani miskin yang tinggal di pinggiran desa. Topeng diputar bergiliran di antara para pemuda. Kali ini bukan Lintang yang menari, melainkan anak-anak muda yang telah belajar darinya. Sunan Bonang mengamati dari kejauhan, tersenyum. Lintang, kau bukan hanya murid. Sekarang kau telah jadi guru. Tapi Lintang tak sempat merasa bangga. Sebuah bayangan muncul di ujung jalan. Beberapa pria tak dikenal berdiri memandangi dari kejauhan, lalu pergi. Tapi sebelum pergi, salah satu dari mereka sempat berbisik kepada seorang warga tua. Kalau kau masih ikut pertunjukan ini, minggu depan sawahmu bisa tak dapat air. Ancaman halus itu mulai menyebar. Beberapa warga mulai ragu datang. Anak dilarang orang tuanya untuk ikut menari. Bahkan istri seorang petani berkata pelan, Lintang itu baik, tapi kalau dekat-dekat dia, kita bisa ikut susah. Keesokan harinya, Lintang berjalan pulang dari pasar. Ketika seseorang melemparkan topeng, rusak ke tanah di depannya. Di baliknya, terselip secarik kertas, topengmu bisa menutupi wajah, tapi tidak bisa menutupi niatmu. Lintang menatap pecahan topeng itu. Hatinya remuk, bukan karena takut, tapi karena orang-orang yang mulai percaya. Kini kembali menjauh karena rasa gentar saat ia kembali ke pendopo. Sunan Bonang telah menunggunya sambil menganyam janur kuning. Kiai, mereka mulai takut. Bahkan temanku sendiri kini tak berani menyapaku di pasar. Sunan Bonang menjawab tenang. Karena terang yang kau bawa belum mereka pahami sepenuhnya. Dan saat mata belum terbiasa pada cahaya, ia memilih kembali ke gelap yang dikenalnya. Lintang menunduk, suaranya serak. Apa aku salah, Kiai? Tidak, Lintang, tapi kau sedang diuji. Apakah niatmu hanya ingin ditonton, atau benar-benar ingin mengubah? Malam itu, Lintang duduk sendiri di pendopo. Di pangkuannya, topeng putih yang mulai retak. Ia memejamkan mata, mengingat satu persatu wajah orang yang pernah menangis saat menonton pertunjukannya. Ia tahu, cahaya itu pernah menyentuh mereka, maka ia pun mengambil kuas. Dan untuk pertama kalinya, ia menggambar garis tipis di atas topeng polos itu, garis yang melambangkan retakan hati, tapi juga jalan masuk cahaya. Kalau aku harus menari sendiri, aku akan tetap menari. Karena jika aku berhenti, suara itu akan benar-benar hilang dari desa ini. Dan saat ia berkata begitu, dari keyohan, 3 anak kecil yang dulu pernah menari bersamanya diam-diam mengintip dari balik pohon, membawa satu kalimat sederhana. Kami ingin menari lagi, Kak. Lintang menatap mereka. Ia tersenyum. Meski bayangan kini mengelilingi, ia tahu masih ada cahaya yang bertahan. Mentari belum sepenuhnya naik ketika suara tetabuhan kentongan membelah pagi. Warga desa Tuban berbandong-bandong menuju balai desa. Ada pengumuman mendadak yang katanya mendesak dan menyangkut ketertiban desa. Lintang yang sedang membantu ibunya menjemur kain, merasa firasat buruk menyelinap ke dada. Dan benar saja salah satu tetangga melintas dengan wajah muram sambil berbisik.
Namamu disebut di depan umum, Lang. Mereka bilang kau membawa ajaran sesat lewat topeng dan tarian. Di balai desa, kepala desa Watwaji berdiri gagah di hadapan warga. Di sampingnya berdiri Surajati dan 2 tokoh adat desa. Saudara-saudaraku, kita semua mencintai desa ini. Tapi akhir-akhir ini ada ajaran-ajaran halus yang bersembunyi di balik seni. Mereka berkata itu pertunjukan, tapi benarkah? Tidak. Warga mulai saling pandang. Suasana berubah tegang. Topeng, tari-tarian, mereka bilang itu budaya. Tapi di belenya, mereka menyelipkan ajaran yang menyesatkan anak-anak kita. Ada yang berkata, jangan lagi sembah semangat leluhur, tapi sembah satu yang tak kita kenal. Ini bahaya. Surayati maju, menunjukkan sebuah topeng putih dengan coretan merah di tengahnya. Ini kami temukan di rumah Lintang. Coretan ini bukan motif biasa. Ini simbol kekuasaan dari luar desa. Ini bukti. Beberapa warga mulai resah. Ada yang mengangguk setuju. Ada yang ragu tapi takut berbicara. Dan dalam kerumunan, Lintang datang sendirian. Ia berjalan perlahan ke tengah balai desa, menatap wajah-wajah yang dulu duduk di pertunjukan. Diamnya, jika topeng itu menyesatkan, maka aku tapi tanyakan pada hati kalian, apakah anak-anak yang dulu menangis dan belajar lewat tarian kami menjadi jahat? Atau justru menjadi lembut? Sunyi, aku tak pernah mengajak siapapun untuk membenci leluhur. Aku hanya mengajak untuk mengenal cahaya lain yang selama ini berbisik lewat angin, gamelan, dan sunyi malam. Seseorang berteriak, itu hanya alasan. Yang lain memotong, kalau tak salah, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Lintang menatap mereka satu persatu. Karena jika kami terang-terangan, suara kami langsung dipadamkan. Tapi kami tak melawan. Kami hanya bertahan. Dengan cara yang lembut, wajah kepala desa memerah. Ia menunjuk Lintang dengan keras. Lintang, jika kau tetap memilih jalanmu, maka mulai hari ini, kau dan ibumu diusir dari tanah ini. Nyi Raras menangis pelan sambil merapikan kain-kain tenunannya. Lintang duduk diam di sampingnya, tak mampu berkata apa-apa. Tapi saat ia memeluk ibunya, suara Sunan Bonang tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Lintang, ada tempat untuk orang-orang yang terusir karena kebenaran. Namanya bukan pengasingan, tapi perjalanan suci. Lintang menoleh. Sunan Bonang berdiri membawa 3 topeng polos dan 1 gulungan kain berisi naskah lakon. Malam ini, kita tinggalkan desa. Tapi bukan untuk lari, tapi untuk menyebar, agar suara kita tak terkurung satu tempat saja. Lintang menatap ibunya. Nyi Raras mengangguk perlahan, meski air matanya mengalir. Jika itu jalanmu, Nak, ibu ikut. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan, Lintang, ibunya dan Sunan Bonang berjalan perlahan meninggalkan desa. Di pundak mereka tergantung gamelan kecil. Di tangan mereka tergenggam topeng polos, dan di hati mereka api kecil yang tak akan padam. Namun, jauh di belakang, 3 anak kecil menyalakan pelita kecil di halaman rumah Lintang yang kosong. Kak, Lintang boleh pergi, tapi kami akan terus menari. Sementara itu, kepala desa berdiri di beranda pendopo, menatap ke arah timur. Dan tanpa ia sadari, apa yang coba ia padamkan justru mulai menyebar, seperti cahaya fajar yang tak bisa dihentikan. Angin dini hari menusuk tulang, kabut tipis menggantung di antara pepohonan saat Lintang, Sunan Bonang, dan Nyi Raras menapaki jalan kecil menuju desa berikutnya, Desa Menur. Desa ini dikenal angkuh terhadap orang luar, tapi Sunan Bonang berkata, kadang tempat yang paling keras justru menyimpan ladang paling subur untuk benih kebaikan. Lintang belum menjawab. Ia masih menanggung luka, bukan dari tubuh, tapi dari pengkhianatan diam-diam orang-orang yang dulu mencintai pertunjukannya. Ia belum bisa melupakan bagaimana teman-temannya berbalik bisu saat ia difitnah. Matanya menyimpan tanya, apakah semua ini layak diperjuangkan? Sesampainya di Desa Menur, mereka ditampung oleh seorang pemuda bernama Wicaksana, yang diam-diam mendengar kabar tentang pertunjukan topeng rahasia Sunan Bonang. Kiai, aku tidak tahu banyak soal ajaranmu, tapi aku percaya, tidak ada orang jahat yang membuat anak-anak menari dengan damai. Mereka mulai menggelar pertunjukan kecil di lumbung tua. Topeng-topeng ditampilkan oleh anak-anak muda yang tertarik belajar. Gerak-gerak simbolik dipertontonkan. Kembali tentang manusia yang mencari makna, tentang pertobatan, tentang cahaya batin. Awalnya, warga hanya mengintip dari kejauhan. Namun perlahan, beberapa di antaranya mulai duduk di tanah, membawa anak-anak mereka. Pertunjukan tanpa kata itu kembali menyentuh jiwa. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat mereka bersiap mengadakan pertunjukan kelima, kepala Desa Menur datang bersama pengawal. Kami menerima surat dari Kepala Desa Tuban.
Katanya kalian membawa ajaran terselubung lewat topeng dan tari. Kami tak mau masalah di sini. Lintang melangkah maju, hendak menjelaskan. Tapi kepala desa itu berkata lebih tajam, kalau kalian bersih, kenapa diusir dari tanah sendiri? Kalimat itu seperti panah, menancap di hati Lintang lebih dalam. Dari yang bisa ia duga, Sunan Bonang hanya menunduk. Kami datang bukan untuk merebut, kami hanya menanam. Tapi kalau ladangnya belum siap, maka benih pun kami simpan. Malam itu, mereka diusir lagi. Namun kali ini, bukan hanya kehilangan tempat, mereka juga kehilangan kepercayaan diri. Di bawah pohon beringin besar, Lintang duduk sendiri. Ia memandangi langit yang mendung, lalu berkata pelan, "Kiai, apa yang kita bawa ini terlalu berat. Aku ingin menyampaikan cahaya, tapi yang kulihat justru gelap makin pekat." Sunan Bonang datang pelan, membawa air hangat. Lintang, malam memang terasa makin kelam sebelum fajar datang. Jangan nilai perjalananmu hanya dari sambutan. Nilailah dari keteguhan hatimu untuk terus melangkah. Lintang menggigit bibir, menahan tangis. Aku lelah, Kiai. Aku bisa saja kembali ke desa, minta maaf dan menjalani hidup biasa. Tapi aku tahu aku takkan damai. Dan aku juga tak yakin masih kuat berdiri di jalan ini. Sunan Bonang memandang muridnya lama, lalu berkata, "Kalau hari ini kau berhenti, tak ada yang akan menyalahkanmu. Tapi jika kau teruskan, maka mungkin suatu hari nanti, anak-anak dari anak-anak yang pernah menontonmu akan mengatakan, 'Dulu, ada seorang penari sunyi yang mengajarkan kami mengenal Tuhan lewat topeng dan gerak, dan itu mengubah hidup kami.'" Lintang menatap api kecil yang mereka nyalakan malam itu. "Kalau begitu, Kiai, biarkan aku menari sekali lagi. Bukan untuk penonton, tapi untuknya. Agar aku tahu bahwa langkah ini bukan sia-sia." Dan malam itu, di bawah langit mendung tanpa penonton, Lintang menari sendirian. Topengnya sudah retak, kakinya lelah, tapi setiap gerakannya penuh cinta. Tanpa ia sadari, dari balik pepohonan, seorang anak kecil menatapnya dalam diam. Anak itu pulang, dan keesokan harinya menggambar topeng di atas pasir, tersenyum. Karena cahaya tak selalu disambut hari itu juga, tapi ia selalu tinggal di hati yang pernah disentuhnya. Hujan turun pelan sepanjang sore itu. Tanah menjadi becek, dan kabut melayang rendah di sekitar ladang kosong tempat Lintang dan Sunan Bonang beristirahat. Mereka belum menetap kembali setelah terusir dari desa Menur. Setiap desa kini bagai pintu yang terkunci rapat bagi mereka. Lintang duduk memeluk lutut, mengenakan topeng kayu retak yang kini mulai pudar warnanya. Bukan karena hujan, tapi karena keyakinannya yang perlahan luntur, Kiai. Kenapa cahaya yang suci justru ditolak? Kenapa jalan menuju Tuhan terasa sepi, sementara jalan menuju kekuasaan selalu ramai? Sunan Bonang menatap langit kelabu. Karena cahaya tak bisa dipaksakan masuk ke hati yang belum terbuka. Kita hanya membawa lentera, tapi mereka sendirilah yang harus memilih untuk melihatnya atau tidak. Sore itu juga, datang seorang utusan tua membawa pesan dari arah selatan. "Nepasnya, ngos-ngosan, bajunya basah oleh hujan. Maaf, ini dari desa Tuban," katanya sambil menyerahkan kain merah kecil kepada Lintang. Lintang membuka kain itu. Isinya satu kalimat yang membuat lututnya lemas. "Ibumu sakit keras. Pulanglah, atau takkan sempat." Lintang berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang pesan itu. Sunan Bonang mematung. Ia tahu, ini adalah ujian yang sebenarnya. "Kiai, aku harus kembali. Tapi aku tahu itu berarti aku harus melewati wajah-wajah yang mengusirku, yang mencemooh pertunjukanku. Apa yang harus aku lakukan jika satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat justru tergeletak di tempat yang paling tak menerimaku?" Sunan Bonang mendekat. Tangannya menggenggam bahu Lintang. "Lintang, perjalanan seorang pembawa cahaya memang tak selalu terang. Tapi ketika ibumu memanggilmu pulang, itu bukan pertanda kekalahan. Itu pertanda bahwa ada satu hati yang selalu menjadi tempat kembalimu. Meski dunia menolaknya." Lintang menunduk. Air hujan bercampur air mata. "Tapi jika aku pulang, mereka bisa memenjarakan aku. Mereka bisa menyita semua topeng dan naskah lakonku, semua perjuanganku. Dan jika kau tidak pulang," tanya Sunan Bonang tenang, "kau bisa kehilangan satu satania manusia yang tak pernah bertanya kenapa kau memilih jalan ini." Malam itu, tanpa gamelan, tanpa rombongan, tanpa topeng, Lintang berjalan sendirian ke desa Tuban. Hanya membawa satu bungkusan, topeng kayu polos dan secari tembang sunyi. Ia memasuki desa dengan kepala tertunduk. Orang-orang menatapnya dari balik jendela. Ada yang berbisik, ada yang menutup pintu. Lintang tak peduli. Ia hanya ingin melihat ibunya. Sesampainya di rumah,
ia mendapati Nyi Raras terbaring lemah. Tubuhnya kurus, napasnya pendek-pendek, tapi saat melihat wajah putranya, senyum merekah di bibirnya yang kering. "Nak, ibu tahu kau akan kembali." Lintang berlutut di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya. "Bu, maaf, aku pulang terlambat." "Tidak. Kau datang saat ibu masih bisa melihatmu, itu cukup." Di luar suara kentongan berbunyi. Rupanya Akbar, kembalinya Lintang sudah sampai ke balai desa. Beberapa penjaga adat mulai datang membawa surat peringatan. Tapi mereka mendapati Lintang berlutut dalam diam di sisi ibunya. Tak menari, tak berbicara, hanya memegang tangan wanita yang memberinya hidup. Dan ketika Nyi Raras memejamkan mata untuk terakhir kalinya, Lintang menyanyikan tembang sunyi. Hanya satu bait, lirih, tapi menggetarkan seluruh rumah. "Sira kang tulus tan pinuju sinauni, ing patilan urip sira kang sepi. Nanging nyawiji dudu suara, nanging cahya sejati. Kau yang tulus meski tak dipuji belajar dari hidup dan mati. Kau yang sunyi, namun menyatu bukan suara, tapi cahaya sejati keesokan paginya." Kepala desa mendengar kabar kematian Nyi Raras. Ia tak bicara apa-apa, tapi hatinya, untuk pertama kalinya, gamang. Karena seorang penari sunyi yang ia usir, justru pulang untuk memeluk ibunya yang sedang sekarat. Dan itu lebih kuat dari semua fitnah yang pernah ia lontarkan. Desa Tuban pagi itu diselimuti kabut. Tapi bukan kabut udara melainkan kabut perasaan. Lintang baru saja menguburkan ibunya. Tak ada upacara megah, tak ada keramaian, hanya dia, Sunan Bonang yang diam-diam datang di balik langit mendung, dan beberapa anak kecil yang membawa bunga liar. Setelah semua usai, Lintang duduk sendiri di serambi rumah. Pandangannya kosong, topeng kayu polos ia letakkan di pangkuannya. Ia merasa hampa, cahaya dalam dirinya seperti meredup. "Kiai, perjuangan ini telah mengambil segalanya dariku. Topengku rusak, namaku dihina sekarang. Ibuku pun telah tiada." Sunan Bonang menatap muridnya. Kali ini tak memberi nasihat, hanya duduk di sampingnya. Kadang, sebelum seseorang benar-benar bangkit, ia harus hancur. Tapi ingat Lintang, dari abu pohon bisa tumbuh kembali. Lintang menghela napas panjang, tapi sebelum ia sempat menjawab, suara langkah kaki berat terdengar dari arah pintu pagar. Kepala desa Watwaji datang, didampingi oleh Surajati dan beberapa pengawal. Ia berdiri tegak tapi tak sekokoh biasanya. Wajahnya serius, tapi tidak penuh amarah seperti dulu. "Lintang, kau datang kembali tanpa izin. Tapi kami tahu, kau datang bukan untuk menantang. Kau datang karena ibumu." Lintang berdiri perlahan, menatap lurus ke arah kepala desa. "Benar, aku datang bukan untuk berdakwah, bukan untuk menari, hanya untuk menjadi anak." Kepala desa menunduk sebentar, lalu mengeluarkan secarik surat dari dalam bajunya. "Sudah berunding, kami tidak akan mengusirmu lagi, tapi syaratnya satu. Berhentilah mengajarkan ajaranmu lewat topeng dan pertunjukan. Jangan ajak warga lagi, biarlah semua kembali seperti semula." Lintang terdiam. Inilah ujian terakhir. Setelah semua yang ia lalui, pengusiran, pengkhianatan, kehilangan ibunda tercinta sekarang, keselamatannya hanya tinggal satu syarat, menyerah. Sunan Bonang menatap Lintang pelan, tidak memberi isyarat, tidak memberi petunjuk, karena ini adalah keputusan yang hanya bisa diambil oleh jiwa yang telah ditempa. Lintang menatap topeng kayu retak di tangannya. Ia mengingat anak-anak yang pernah menari, warga desa yang pernah dayam-dayam menangis menonton geraknya, dan ibunya yang selalu tersenyum dari balik anyaman tikar. "Pak Lurah, saya bisa berhenti menari, tapi saya tak bisa memadamkan cahaya yang telah menyala di hati mereka yang pernah melihatnya. Saya tak mengajak mereka dengan paksaan, mereka datang sendiri, karena jiwa mereka merindukan makna." Kepala desa terdiam. Kalimat itu pelan, tapi menghunjam. Bahkan Surajati, yang biasanya bersikap dingin, menundukkan pandangan. "Kalau saya harus dilarang menari di atas panggung, maka saya akan menari. Di dalam hati saya akan tetap mengajarkan cinta, bukan lewat suara, tapi lewat perbuatan." Tanpa ada kata resmi, kepala desa membalikkan badan dan pergi. Ia tak menyetujui, tapi juga tak menahan. Dalam diam, ia memberi ruang untuk cahaya yang dulu ia tolak. Dan malam itu, Lintang duduk di tengah pendopo. Menghadap langit, tak ada penonton, tak ada panggung, tapi ia tetap menari. Perlahan, lembut, hanya ditemani angin. Malam dan bayangan ibunya yang tersenyum dari kejauhan satu persatu. Warga yang tadinya takut, mulai mendekat diam-diam. Anak-anak datang membawa daun lontar. Seorang petani tua meletakkan bunga di dekat gamelan usang. Dan ketika Lintang mengangkat tangan terakhir dalam gerakan penutup, langit mendadak cerah. Kabut menghilang, bulan muncul penuh,
Seseorang di antara penonton berbisik, ia bukan hanya menari, ia sedang menyampaikan sesuatu yang hanya bisa dirasa dengan hati. Perjalanan Lintang membawanya ke desa Pati, tempat surat dari Wicaksana berasal. Desa itu tengah retak oleh perpecahan bukan karena perang, tapi karena perbedaan pandangan antar sesama warga. Sebagian memegang erat adat lama, sebagian lain mulai belajar mengenal ajaran baru yang lebih terbuka. Di tengah kegelisahan itu, Wicaksana, murid Lintang dari desa Menur, berinisiatif mengusulkan solusi yang tak biasa. Pertunjukan topeng sunyi untuk menyatukan dua sisi yang berseberangan. Kak Lintang, semua sudah siap. Tapi aku tak tahu lakon apa yang harus kutampilkan. Karena ini bukan tentang menang dan kalah, tapi menyentuh hati yang sudah terlalu keras. Lintang mendengarnya dengan hening. Di dalam dirinya ada getaran aneh seperti pesan yang belum selesai. Malam itu, ia membuka kembali topeng kayu polos pemberian warga desa Tuban. Dan tanpa sengaja, dari dalam kain pembungkusnya jatuh selembar kertas lusuh. Itu tulisan tangan huruf Niakos. Lintang mengenali goresan itu dengan gemetar. Itu tulisan Sunan Bonang. Tulisan itu berjudul Lakon Terakhir, Wayang Cahya. Lintang membacanya perlahan. Isinya bukan sekadar cerita, tapi sebuah naskah dakwah dalam bentuk pertunjukan yang menyatukan simbol adat Jawa dengan nilai-nilai tauhid Islam secara halus, lewat gerakan dan makna. Gerak tidak menolak, gerak merangkul, gerak tidak membentur, tapi membuka. Topeng bukan untuk menutupi, tapi untuk memperlihatkan jati diri manusia sebelum mengenal Sang Esa. Lintang menutup mata, Kiai. Bahkan di saat terakhir pun, engkau sudah siapkan segalanya. Esok malam, pendopo desa Pati yang selama ini kosong dibuka kembali. Warga berdatangan. Ada yang masih curiga, ada yang ingin tahu, tapi tak ada yang bersuara. Mereka hanya menatap panggung tanah yang diterangi pelita bambu. Lintang berdiri di tengah dengan gamelan sederhana. Ia mulai menarikan lakon Wayang Cahya. Lakon ini berbeda. Tidak ada tokoh jahat, tidak ada tokoh utama. Semua gerakan memperlihatkan seorang manusia yang memakai topeng-topeng dunia, kehormatan, kekuasaan, kesombongan. Lalu ia mulai melepas satu persatu, hingga wajah aslinya yang rapuh tapi murni muncul dan menengadah ke langit mencari cahaya. Semua warga menonton dalam diam. Bahkan tetua adat pun meneteskan air mata tanpa sadar, karena yang mereka lihat bukan cerita fiksi, tapi cermin jiwa mereka sendiri. Dan ketika gerakan terakhir selesai, tak ada tepuk tangan, hanya hening. Tapi itu hening yang paling jujur. Hening yang tak butuh kata. Salah satu warga tua berdiri pelan dan berkata, lakon ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang siapa yang mau membuka hati. Keesokan paginya, dua kelompok warga yang tadinya berselisih bertemu di sawah dan bekerja bersama tanpa banyak bicara. Pertunjukan itu tidak membuat mereka satu dalam pikiran, tapi satu dalam rasa. Lintang duduk sendiri di tepi pendopo. Wicaksana datang, membawa gulungan naskah. Kak, lakon itu akan kita ajarkan ke anak-anak di sini ya. Lintang tersenyum. Ajarkanlah, bukan untuk jadi penari, tapi untuk jadi manusia yang tahu bahwa hidup ini adalah panggung menuju Tuhan. Dan saat matahari naik, angin meniup pelan lembaran terakhir tulisan Sunan Bonang. Di bagian paling bawah, tertulis kecil, cahaya yang ditanam dalam gerak akan terus hidup dalam jiwa yang tak ingin berhenti belajar. Lintang menatap langit. Ia tahu, jejak terakhir gurunya bukan batu nisan, tapi lakon yang hidup. Sudah hampir 2 musim berlalu sejak Lintang meninggalkan desa Tuban. Ia telah berjalan jauh dari Menur hingga Pati, dari lembah sunyi hingga pendopo istana. Tapi pagi ini, langkahnya kembali menapaki jalan berdebu menuju tanah kelahirannya. Namun, kali ini ia tidak membawa gamelan, tidak membawa rombongan penari, bahkan tidak membawa topeng, hanya membawa sebuah gulungan naskah Wayang Cahya dan satu kenangan tentang ibunya yang dulu duduk bersimpuh menonton setiap geraknya dengan mata penuh cinta. Lintang ragu sesaat di batas desa. Apakah aku masih dibutuhkan di sini? Ataukah mereka sudah bisa berdiri sendiri? Tapi sebelum ia melangkah lagi, suara kecil memanggil dari kejauhan. Kalintang, itu suara anak Kanok yang dulu ia latih menari. Kini, mereka sudah tumbuh lebih tinggi. Mereka berlari menyambutnya, membawa topeng-topeng baru yang mereka ukir sendiri dengan bentuk dan warna yang jauh lebih indah. Kami membuat pertunjukan sendiri, tapi kami masih tunggu kakak untuk memberi judul. Lintang tertawa kecil, mata berkaca-kaca. Di tengah desa, warga berkumpul di pendopo baru yang dibangun dari kayu dan batu gotong royong. Bukan hanya sebagai tempat pertunjukan, tapi sebagai ruang belajar, ruang doa, dan ruang damai.
Kepala desa Watwaji yang dulu mengusir Lintang kini berjalan pelan ke arahnya. Wajahnya lebih tua, lebih tenang. Ia tak banyak bicara, hanya menendak dan berkata, "Dulu saya ingin memadamkan cahaya, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kau menyalakan pelita di rumah-rumah kami." Lintang tidak menjawab. Ia hanya memeluk pria tua itu dengan tulus, dan dalam pelukan itu, seluruh dendam dari masa lalu meleleh dalam keikhlasan. Malam harinya, warga mengadakan pertunjukan sederhana. Tapi kali ini, Lintang tidak tampil. Ia duduk di antara warga, menonton dengan senyum tenang salah satu anak. Berdiri di atas panggung, membuka pertunjukan dengan kata-kata, "Kami akan menampilkan kisah tentang seorang pemuda yang kehilangan segalanya, tapi menemukan cahaya justru dalam sunyi." Lalu lampu dimatikan. Hanya cahaya bulan yang menerangi, dan gerak-gerak pelan mulai menyusun kisah yang dulu lahir dari luka, tapi kini berkembang menjadi warisan cinta. Lintang menatap langit, lalu menatap ke dalam dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya, sejak semua dimulai, ia merasa tak lagi memakai topeng. Hari-hari berlalu dengan damai di desa Tuban, tapi damai kali ini bukan seperti dulu, saat semua tenang namun kosong. Damai ini adalah ketenangan yang penuh makna karena warga tak lagi hanya menjadi penonton, melainkan penjaga cerita, penjaga nilai, dan penjaga cahaya yang pernah diperjuangkan. Lintang kini lebih sering berada di pendopo kecil dekat sawah. Ia tak lagi menari sesering dulu. "Aku sudah menari cukup lama. Sekarang saatnya mendengarkan mereka yang mulai menari dengan caranya sendiri," katanya suatu hari pada Wicaksana yang datang mengunjunginya. Wicaksana kini menjadi pengajar pertunjukan simbolik di berbagai desa sekitar. Lakon wayang cahya sudah dimainkan di lebih dari 10 desa, bahkan sampai ke lereng Gunung Lawu. Tapi semua itu bukan karena Lintang. Karena naskah itu bukan milik siapa-siapa, ia hidup karena dipercaya, kata Wicaksana sambil menunduk. Suatu sore, ketika angin bertiup pelan di tengah ladang, seorang anak kecil bernama Tirta datang ke pendopo, membawa selembar lontar penuh coretan gambar. "Kak Lintang, aku bikin lakon sendiri." Lintang tersenyum. Ia duduk bersila dan memeriksa gambar-gambar itu. Ada manusia bertopeng, ada cahaya dari langit, ada gerak melingkar dan simbol bintang. "Ini tentang apa, Tirta?" "Tentang seseorang yang takut bicara, tapi dia menemukan bahwa Tuhan bisa didengar." Lewat gerakan, Lintang terdiam. Matanya berkaca-kaca. Anak ini bahkan belum benar-benar mengerti agama dalam teks, tapi ia sudah menangkap ruhnya. Ketulusan. "Tirta, suatu hari nanti, kau akan membuat lakon yang jauh lebih dalam dari apapun yang pernah kubuat. Tapi ingat, pertunjukan paling agung bukan yang ditonton orang banyak, melainkan yang hanya dilihat oleh Tuhan." Tirta mengangguk, lalu berlari pulang membawa lontarnya, berteriak, "Ibu!" Kak Lintang bilang, "Lakonku bisa dipentaskan." Lintang menatap kepergian anak itu, lalu menoleh ke arah gamelan tua di sudut ruangan. Ia tahu waktunya hampir selesai, bukan karena ia lelah, tapi karena cahaya sudah menemukan jalannya sendiri. Sekarang, bukan Lintang yang menghidupkan cerita, tapi cerita itulah yang kini hidup di dalam banyak hati. Malam harinya, di bawah langit berbintang, warga berkumpul tanpa aba-aba. Anak-anak menari, orang tua memainkan tembang, pemuda menyalakan pelita. Lintang hanya duduk, tersenyum, dan berdoa dalam diam. Dan pada malam itu, ia tahu satu hal, cahaya tidak pernah butuh panggung, ia hanya butuh hati yang siap menyambutnya. Cahaya tidak pernah butuh panggung, ia hanya butuh hati yang siap menyambutnya. Itulah yang Lintang bisikan dalam doa sunyinya di bawah bintang-bintang malam itu. Dan seakan menjawab bisikannya, hembusan angin pelan membawa aroma bunga melati yang begitu ia kenal. Aroma ibunya. Lintang membuka mata perlahan. Ia menatap langit dan berkata lirih, "Bu, aku sudah menyampaikan cahaya itu. Meski langkahku tak sejauh Kiai, tapi semoga cukup untuk menerangi jalan mereka setelahku." Beberapa hari kemudian, kabar datang dari arah timur. Sunan Bonang akan mengunjungi sebuah desa kecil dekat Tuban. Kabar itu seperti petir yang membelah keheningan. "Kiai, masih hidup?" tanya Lintang pada Wicaksana. Tak percaya. Warga berbisik, anak-anak berlarian, seolah seluruh alam ikut bergetar. Lintang tak menunggu kabar lebih jauh. Ia berjalan sendirian ke arah desa yang disebutkan, hanya membawa satu hal, topeng kayu polos yang dulu hampir habis terbakar. Perjalanannya tidak panjang, tapi hatinya berdebar seperti baru pertama kali menari di sebuah surau kecil yang sederhana. Ia melihat seorang lelaki tua berjubah coklat duduk di bawah pohon randu. Itu Sunan Bonang, tapi kali ini bukan sebagai guru megah yang penuh wibawa,
melainkan seorang hamba biasa yang tengah menyulam akhir dari perjalanannya sendiri. Lintang tak berkata apa-apa. Sunan Bonang menoleh dan tersenyum pelan. Akhirnya kau datang, bukan karena mencariku, tapi karena hatimu sudah siap menerima akhir dari ceritamu. Lintang menunduk, suaranya gemetar. Kiai, aku takut. Setelah ini tak ada lagi yang bisa kusampaikan. Sunan Bonang menggeleng. Justru disitulah pertunjukan sesungguhnya dimulai. Bukan yang kau tampilkan untuk manusia, tapi yang kau persembahkan hanya kepadanya. Ia menyentuh topeng kayu yang dibawa Lintang, dan topeng ini sudah tidak dibutuhkan lagi, karena kau telah menunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Wajah yang jujur, sederhana, dan penuh cahaya. Sore itu, untuk terakhir kalinya, Lintang menari. Bukan di pendopo, bukan di istana, bukan di depan ratusan orang, tapi di tepi sungai, hanya ditemani gurunya dan selembar langit jingga. Setiap gerakannya pelan, dalam, dan penuh kepasrahan. Ia menari, bukan untuk dilihat, tapi untuk mengembalikan seluruh perjalanan kepada Yang Maha Menerima. Dan saat ia mengakhiri tarian itu, angin berhenti. Waktu seakan diam. Sunan Bonang berdiri, lalu berkata, Lintang, pertunjukanmu telah selesai. Sekarang saatnya kau jadi penonton bagi mereka yang akan melanjutkannya. Biarkan mereka menciptakan lakon mereka sendiri. Kau cukup menjadi cahaya yang tak terlihat, tapi selalu ada. Lintang menatap sungai, lalu menunduk dalam dan tersenyum. Aku siap, Kiai. Kemudian, kisah tentang penari sunyi dari Tuban masih hidup. Tidak di buku-buku, tidak di monumen, tapi di tubuh para penari kecil, di suara tembang anak-anak, dan di hati orang-orang yang percaya bahwa dakwah bisa disampaikan lewat keheningan, dan di setiap pertunjukan yang tak menyebut nama Lintang, disitulah ia hadir paling murni akhir. Cerita cahaya yang datang dengan suara bisa padam saat suara hilang, tapi cahaya yang datang dalam diam akan hidup selamanya dalam jiwa-jiwa yang sunyi.